الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 170 leh. 170 leh barikul leh dari rakyat. Dan sebahagian ulama mutaqaddimin menganggap makruh membaca Quran sampai khatam hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Ini pendapat sebahagian. Pendapat sebahagian ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin nyo na golongan ro itu ulama nagakeun mutaqaddimin, nagakeun ulama mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin tersebut ga anggap kurang baik nya makna makruh. Kurang baik apabila tak baca Quran lam thiuro dapat tak khatam. Karena mungkin terlalu cepat sehingga hana sempat katanya tafakkur makna aja. Ya hinan kan diri baca Quran sebenarnya yang makruh. Baca Quran pada makruh. Cuman saat terlalu cepat sehingga tanya bak tak kejar bertah khatam, berapa khatam lam thiuro yo. Thiuro babil 20 juz. Kiban cara tak baca babil 20 juz thiuro. Lam thiuro semalam. Nyo kahana god li ya gebah ka kurang god lagi nya nyamban atai likut cerita je likut na yang dapat khatam Quran ti minggu 3 ti bulan 3 ti minggu lega ti uro 3 na ya lagi nya menyo katruk ti uro 3 mampu ta baca Quran 20 juz nyo ka kurang god lagi nya yan bang gebah kan hana god diri baca Quran sebenarnya karena mungkin terlalu cepat sehingga hang sempat tafakkur makna ji nyo kehino kurang baik. Ya, nyan menan dapat tempatkan. Ya, nyan pun hana mandung ulama berpendapat lagi nyan kan sebahagian. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Nyo lagi nyo gebegah kurang baik apabila tak baca Quran tak kejar ke bancara thiuro semalam berdapat khatam 3. Ya, nyan sesuai lagi hadis dengan sanad yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lainnya. Necok hadis tersebut daripada Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma berkata, kata Nabi ini dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kata Nabi. Dibegah oleh Abdullah bin Amru bin As, Rasulullah nikeun la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Ya, artinya tidak akan faham orang yang khatam membaca Quran kurang dari 3 hari. Ya, kurang dari leuro semalam tamat 3. 2 uro 2 malam tamat 3. Nyantai baca Quran, nya kahana ge pahami le makna haji. Kahana ge hayati le kandungan Quran, nya ka kurang baik. Ya, nyamba tapi kibantit upayakanlah seminggu 3 khatam ya benar. Nyandiknan kalian jemut uru-uru ngawai sampai akan mustahil thiuro 3 kiban cara ada pergi khatam Quran thiuro 3 idahnya si bulan 3 lang Ramadan kadang ham rupa khatam nya melaku jemut pada baca tak melakunya niju ya nyambang adapun waktu untuk memulai membaca dan khatam sebab salah satu ibadat yang afdal setelah salat sunat adalah membaca Al-Quran. Al-Qurannya kan tabi-tabi gue baca aja. Salah satu waktu untuk katanya mulai membaca dan mengkhatam Quran, maka dia menurut pilihan orang yang membaca, yaitu orang qari tersebut, ulama-ulama awai, uru-uru ngawai. Maka jika dia ingin khatam dalam 1 minggu 1 kali khatam, maka sungguh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau memulai bacaannya pada malam Jumat dan khatam pada malam Khamis. Hanya biasa gemulai malam Jumat dari pun. Dari Alif Lam Mim pun gemulai malam Jumat, kemudian malam Khamis kabeh. Ya khatam Quran. Nya sama dengan kan sampai-sampai ke baca. Urian sampai ke baca Quran. Lebih lewat terpakai untuk membaca Quran. Itanya kan hana watai sempat, watai senggang. Cuma hana terpakai akan untuk baca Quran. Hai dah pakai buku lain ke tu.
kadang leh watai sibuk kok jai watai hana sibuk ke bila Allah putra sibuk ke tanya watai hana sibuk tanya hai lalu dia tanya ngan puyang lalu dro tu masing-masing lalu yang galak jak lalu jak, yang galak lalu yang galak pegah lalu pegah, yang galak main macam-macam dum kaku berlakunya naju yang bangka padahal apabila waktu tersebut kita alihkan untuk mengisi dengan membaca Quran hanya cukup jai merempek baca Quran. Jadi mulai malam Jumaat ke khatam malam Khamis. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang paling afdal adalah bahawa dia berkhatam satu kali pada malam hari dan khatam yang lainnya pada siang hari. Baik malam tadi tak khatam, 3 jam merempek khatam bawa malam. 3 jam merempek khatam bawa siang. Walaupun seminggu 3 memang tak khatam. Baik malam tadi ngam merempek fadilah khatam waktu siang. Kiban yang pajan watai tu man yang geberah tu dan khatam dan dia jadikan berkhatam pada siang hari itu pada hari Isnin. Menyerta khatam bak watai uro geberah nyambung merempek khatam bak uro Senin pada 2 rakaat salat sunat subuh atau sesudahnya. Nyambah. Jadi tigolom tanya sembahyang sunat subuh qabliyah subuh merempek khatam Quran ataupun setelah solat subuh merempek khatam Quran. Yang tentu kata baca dari minggu yang kau ikut ataupun dari Sabtu hanya dari minggu, dari Selasa mulai Selasa tak khatam Senin ti minggu sebab pajan yang Senin yang iaitu 3 lom solat subuh ataupun setelah solat sunat subuh. Yang benar merempek khatam Quran. Kejit akalan tu urang tanah suci kalan kiban baca Quran kan luar biasa kan. Oleh HDP sempat membaca Quran agak panjang bacut. Antara azan dan iqamah dia takalan pengalaman yang kana-kana letak sembahyang qabliyah. Hanya lang kalau pengalaman tayo dah sembahyang qabliyah subuh. Nya merempek berdoa le bacut. Panjang doanya terempek baca. Duduk baru kaman. Kadang-kadang merempek baca surah Yasin. Habis Yasin dah baca. Habis Yasin dah baca baru ke kaman. Memang kan puas dalam doa antara qabliyah kan. Antara sembahyang qabliyah dengan sembahyang fardu. Tapi hana mandum wate maghrib long kala agak cepat bacut. Tapi punya subuh-subuh agak telat trip bacut. Nyamban sehingga merempek baca surah Yasin 3 tamat dah baca. Baru kamat. Nya kan kita sembahyang qabliyah subuh. Makanya urang baca Quran dur sembahyang baca Al-Quran baca Quran sempat ganya membaca Quran dan ke khatam. Hai kadang beuk tu kalau habis kalau khatam, ke baca aju le sembahyang qabliyah subuh. Kemudian ke khatam. Alian salat berjamaah. Nyamban ka. Jadi yang ke hina ke pegah giyo khatam pada hari Senin pada rakaat solat sunat subuh berarti sebelum atau sesudahnya boleh. Dan dia jadikan berkhatam pada malam hari itu pada malam Jumaat. Menyo sempat jid tak khatam bak malam Jumaat ke bak malam Jumaat. Pajan tak khatam pada 2 rakaat solat sunat maghrib atau sesudahnya. Berarti maghrib lihiluk matauro lih azan maghrib itanya kata-kata Quran lih 3 lom semayang 3 lom hiluk matauro kata-kata Quran ataupun lihiluk matauro lih tak semayang qabliyah maghrib kemudian tak khatam Quran karena sempat hit untuk tak khatam Quran karena mungkin baca tu golem tamat dah baca aju kau selesai nya menan cara kepubut nya afdal lagi nya dipegah oleh ulama pada 2 rakaat salat sunat maghrib atau sesudahnya supaya dia menyambut oleh siang dan akhir siang supaya merempek awal siang dan akhir siang oleh awal siang dan akhir siang awal uro subuh akhir uro maghrib nya menan supaya merempek wate menan makanya giu khatam bak wate-wate tertentu. Cuman itanya hana habis lam dah baca, pada mungkin dah khatam. Nyo kan menyuna dah baca sabi-sabi lagi nyo. Menyuhana dah baca sabi-sabi kake pajang-pajang habis kake bak watanya dah khatam Quran. Dan Ibni Abi Dawud meriwayatkan dari seorang tabi'in Amru bin Murrah radhiyallahu anhu berkata, mereka para sahabat dan tabi'in menyukai berkhatam dari membaca Quran itu pada awal malam atau awal siang. Nyo gede pegah le model cara barang kajian je tak mulai, barang kajian je tak khatam. Pokoknya bacalah Al-Quran.
karena membaca Al-Quran itu menjadi pelita di dalam kubur dan juga menjadi pelita saat berjalan di atas titi siratal mustaqim. Makanya geyu perbanyak membaca Quran, geyu pelalero dengan Qurannya ini. Nyen teman setia katanya singo dalam kubur yang kebaca Quran, teman yang ke betul baca Quran, belajar ilmu tajwid yang kata pelajari, baca je Quran, nyen le tak nilai baca Quran. Kali go tabut hamih yang kalepah. Kiban ulang 3 detik, kiban pahala baca Quran. Al-Quran yang tanya baca dalam semayang, sabah-sabah huruf tertuh boh kebaikan. Nyan menyerta semayang tadeng, menyerta semayang taduk, lagi semayang sunat kanjit taduk. Nyan sabah-sabah huruf 50 boh kebaikan. Ta baca Quran ilua semayang dalam keadaan berwudu, sabah-sabah huruf ji 25 boh kebaikan. Ta baca Quran dalam keadaan hana berwudu, hai tentelah di luar semayang hana wudu, nyan satu-satu huruf ji 30 boh kebaikan. Nyan sabah-sabah huruf kan sabah kalimat. Gelagi takkan alif lam mim, nyan hebah huruf, sabah-sabah hurufnya 10, sabah-sabah huruf 10. Nyan keberah keutamaan dalam membaca Al-Quran. Keluar biasa pahala gejuk oleh Allah Taala. Nyembang. Teman urutan-urutan ni je amalan sunat menyuruh pegah dalam kitab Hidayatus Salikin. Tanya kan le tak watai-watai kosong. Yang kepegah yang paling afdal ibadah pun dah pubut. Paling afdal ibadah tak pubut salat sunat. Apabila kan buat watai makruh, kan buat watai haram, semayang sunat. Teman tanya nak tinggal qada semayang. Hana tinggal semayang sunat sebanyak-banyaknya yang paling afdal. Karena seluruh amalan-amalan sunat paling afdal semayang sunat. Seluruh amalan-amalan fardu paling afdal semayang fardu. Kemudian le ta semayang sunat, cak Quran baca. Le ta baca Quran, nyan putra ada pubut, nyan zikir. Apakah zikir tahlil, zikir tasbih, zikir apa saja, termasuk selawat. Le bukan. Istirahat saat. Istirahat untuk menghilangkan jenuh, untuk menghilangkan bosan. Kemudian pubut lom, putra pubut lom, semayang sunat lom. Lom baca Quran lom. Lom sampai itu berdoa, zikir-zikir. ngelisan baca ngati. Nyo meno ke guyu sabi-sabi ke katanya. Jadi hang gebi pubut pi, bek dah pubut pi, sabar-sabar amalan tak sabi-sabi karena bosan. Tak semayang sunat sabi-sabi bosan, gantung. Tak baca Quran sabi-sabi gantung. Tak selawut, tak berzikir sabi-sabi yang gantung pula ilmu. Mana ini? Hai tadu sabi-sabi tak berzikir, tak bedak. Tak semayang karena gerak tubuh. Tak semayang sunat. Si tak semayang sabi-sabi. Kakak cak Quran. Si tak baca Quran. Kakak sirat tadu, tak zikir-zikir kerot. Yang menang isi kebaikan-kebaikan. Nyambang. Ini betapa biasa sih. Sering kau tak pegah. Baik itanya si kauro gebi watai Allah Taala 2 buah rakaat duha haru. Tapi pi menang. Sabi-sabi tak preh. Nekalan sabi-sabi tak preh menang. Kelebut tanya sabi geser. Menyudah pegah le Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, putra dia pegah. Salah sabah daripada dinding seorang hamba kepada Tuhan saat hamba itu diterpa sifat malas. Tengok be'er kan? Watika be'er, nyan be'er nyan hijab. Orangnya be'er, nyan kata tabuh lapik dengan Allah Ta'ala. Hingga be'er, tabuh lapik. Cukup tebai lapisan tanya dengan Allah. Karena sifat be'er. Be'er sama yang sunat. Be'er zikir. Be'er dah ibadat. Nyan sifat malas berbuat kebaikan, itu merupakan dinding seorang hamba dengan Tuhan. Tak pegah tu santang le Allah hana mugu perhatikan tepi. Hana muda doa pe udip tu. Pandai tak doa udip tu mandrot hana doa sa'ah tak pegah dengan Allah. Ati pu bereh drot dengan Allah. Lekang le sifat malasnya, sifat be'er ibadat. Nyan insya-Allah Allah akan membuka tabir cinta kasih kepada hamba. Allah akan sayang ke hamba. Apa dia sayang ke teman? Melapih-lapih, mentindih lapih tanya be'er tu. Yang kalau bila tak maksiat dengan sifat be'er ibadah, karena be'ernya satu perbuatan yang keji ke yang menjadi dinding antara seorang hamba dengan Allah. Yang disebut be'er itu tak anggap hal biasa. Dikauro kok luah-luah hotel kerja oleh Allah Ta'ala. Yang lain tempat dah bubut menyuna jadual jak kanduri disiplin apih tarawun mendum. Tapi salat duha 2 rakaat ham rumpek, zikir 2 krek ham rumpek. Mudah-mudahanlah untuk kebaikan selalu ketinggalan. Untuk kesibukan dunia nyu perlejak kena nyu perlejak kena. Hai kan hanjut baik salah. Ingat aju lagi tanya tak aktif ro tu bekerja, tak aktif ro tu tak penuhi undangan-undangan pak teh yang nak undangan dalam hari-hari katanya menanti berutin juga pangkai akhirat tanya tengah tabung akhirat. Dunia tak beres, akhirat jangan kita lupakan. Kah.
Dan dari tabi'in, gecok daripada tabi'in, Talhah bin Musarrif radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang khatam dari membaca Quran pada waktu apa saja di siang hari, pada waktu apa saja di siang hari, uro dikhatam. Barang siapa yang khatam dari membaca Quran pada waktu apa saja di siang hari, urang nyan baca Quran pajan menteng, khatam bak wate uro, maka para malaikat meminta ampun untuknya sampai sore. Atau pada waktu apa saja dimulai khatam di waktu malam hari, maka para malaikat akan meminta ampun untuknya sampai pagi. Tamlai tak khatam uro nyan dari uro laki ampun le malaikat sampai malam. Tak khatam bak wate malam nyan dari malam nyan tak khatam nyan laki ampun ke danyo le malaikat sampai siang. Kemudian beliau berkata, disunatkan berdoa pada waktu khatam Quran. Nyo ingat, ya, untuk kita amalkan. Kan kada baca Quran, kita baca Quran. Disunatkan berdoa pada waktu khatam Quran. Watai tanya oleh tak khatam Quran, nyo berdoalah dengan kesunatan yang sangat kuat. Berarti sunat muakkad. Keperintah bak tanya oleh khatam Quran benam doa. Cuma itu ada khatam Quran. Cuma mentek dah baca golong mabi. Yang pakai ban watai kata tup, nya sunat ti berjaro berdoa. Karena tempat watai yang afdal juga berdoa setelah membaca Al-Quran. Lagi tanya apakah bacaan wirid Yasin ataupun baca-baca yang lain kan Al-Quran, maka berdoalah. Menyehna watai tak khatam maka berdoa. Karena ada riwayat daripada Hamid Al-A'raj rahimahullahu taala berkata, barang siapa yang membaca Quran kemudian dia berdoa, si barang kasau mantang ibaca Quran kemudian watai kali hidup berjaro untuk berdoa walaupun sepotong doa, maka akan mengaminkan atas doanya 4.000 malaikat. Berbedro malaikat nyuguhkeun amin amin. Berdoa katanya apa saja kita berdoa. Makanya lutup Quran, lu sadaqallahul azim walaupun kan khatam ilai umum ataupun pun khatam. Menyo khatam ke bah ji kena doa dero ji. Cuman kan tak khatam, abak tengah dah baca menan. Nyantop kemudian berjaro doa. Walaupun cuma doa Rabbi firli wali walidayya, walaupun doa ibu bapa ke deh, secret doa. Cuman afdal ini baca bismillah, puja, selawat, tambah dalam doa. Yang menan. Lagi biasa doa amin ba'da salat. Cuman doa dah baca, beraka puja untuk nyan malaikat dah aminkan. Jumlah malaikat itu 44.000 kan 4.000 malaikat. Dan sepatutnya dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sepatutnya dia bersungguh-sungguh dalam berdoa dan memohon perkara-perkara yang penting. Ya, tapi dalam berdoa bersungguh-sungguh. Ada tamu doa kan penuh harap ba Allah yang bersungguh-sungguh. Baik tanya ye hong ka gebi ka hana kena wate ta beuk jaro tam lakai ba Allah sang kena sakai baik menan. Bersungguh-sungguh. Lagi urung tak kalet di dalam masjid tak nyo ba ilahino tak habab nyo deh ka beda urung boh di dalam masjid Nabi, masjid Madinah ataupun dalam Masjidil Haram nyata ke berdoa ge klik-klik gede hino ka hana tak klik-klik berkesungguhan hati kebit-kebit gede penuh harap ba Allah. Allah galak ke doa yang lagi nyan kan saya tak berdoa tentang muka leka dah baca baik menan gibantit ber dengan sungguh-sungguh nyo meno tak guyum doa berkebit-kebit makanya bermupu putra yang tanyo melake. Ya, nyan ban ka. Bersungguh dalam berdoa dan memohon perkara-perkara yang penting. Nyo perkara yang penting, lakai selamat iman, udip dan mati dalam taat, keluarga kita nyo bujuk ke keluarga yang selalu bersambung-sambung kebaikan hana putuh-putuh. Menanlah perkara penting dan berdoa dengan kalimat-kalimat yang menghimpun ataupun jawamiul kalim. Makna kalimat yang menghimpun waktu kita ucapkan doa katanya umum masuk dalam di lagi tak ke Rabbana atina fid dunya hasanahnya kan kami cakup mandu nya gekeun doa-doa yang menggunakan kalimat-kalimat yang menghimpun adapun jawamiul kalim gekeun dan adalah baginya terbesar dari doanya juga mendoa doa-doa yang raya-raya atau keseluruhan doanya itu pada perkara-perkara akhirat. Jadi kebanyakan raya-raya maksudnya kebanyakan doa yang dia berdoa ataupun keseluruhan secara kesimpulan nyo bak perkara-perkara akhirat di antaranya perkara akhirat ilai
Baik tanya yang na ke dunia saja-saja. Tak publo lampu hana lagu-lagu. Yang tinggal dalam doa yang ke lampunya tapi. Jut kan hana jut. Ya Allah Nabi lagu lampu long Nabi. Baiknya tapi selamat iman juga perle. Ya kan? Udip dan mati dalam taat juga perle. Allah buka taufik dan hidayah ke tanya juga penting. Ini kedai saja-saja yang tinggal. Putra yang perle hut nafsu. Kan etnan menteng. Sebab ini kan bahagian dunia menteng, agama akhirat juga penting. Jadi perkara-perkara akhirat yang pertama ini. Kemudian urusan kaum muslimin, ya perkara kaum muslimin. Apakah tanya sebagai sultan ataupun bukan? Nabi kemakmuran kepada kaum muslimin, Nabi raja-raja yang adil, ya kan termasuk. Makanya dalam doa, ya rame-rame dalam doa. Nggak dikirim oleh Allah raja-raja yang adil ke tanya. Sebab tanya dalam doa ya Allah Nabi Raja Yadi, Nabi Raja Yadi. Tengok ke pisah Aceh dengan Indonesia. Di nak dapat yang perlu tanya bangsa Aceh kan ya. Yang baik. Kah. Baik tengok bangsa Aceh. Tanya kau bangsa Aceh kan. Berdoa nya urusan kaum muslimin tau. Berdoa pulang dalam doa selesai sembahyang. Ya, kau penting. Kita tanya urus Aceh, tanya darah Aceh tanya. Ya benar. Tanya jadi bangsa Aceh perlu pegang. Tak cintailah bumi Aceh. Dan untuk kebaikan sultan ya, berarti sultan yang adil. Ya Allah dikirim raja-raja yang memperhatikan rakyat, raja-raja yang membawa kemakmuran kepada masyarakat, raja yang selalu patuh kepada drone ya Allah. Jadi kerajanya dalam doa sih. Ya Allah Nabi raja ke kamu kan raja careng menteng. Oleh careng juga raja yang bertakwa ke drone ya Allah. Raja yang getim petimang sunnah-sunnah drone ya Allah. Karena urang-urangnya menyujuk ke raja careng menteng-menteng, yang kelebut careng bagi pengut masyarakat. Kelebut lagi nyante. Tapi oleh careng ke beraja yang taat, raja yang saleh, raja yang tim dengan ulama, raja yang tim tegak syariat Islam. Ni ke raja lagi nyan ya Allah Nabi ke kamu. Sultan, raja lagi nyan. Dan para pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin yang sama kita ini. Nya tegekeun pemimpin seluruh hana mesti sultan-sultan. Atau nya ke raja-raja itu kan presiden, gubernur, bupati, camat, kerja raja kan? Yang lain, pemimpin tegekeun. Lagi kecil jaro raja. Kata sekurung-kurung raja aja kan yang camat sekurung-kurung raja. Menyo lagi kecil, yang pemimpin gekeun karena menyo pemimpin umum ini. Ya, karena aja yang gekeun raja kan tinggal di satu negara kan? Negara yang paling kecil gekeun balap satu kecamatan. Maka jadi tanya tak jakut ke haji pindah dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Oleh yang tak jamak dan tak kasar semayang mesti keluar dari balat, dari Nanggro, tetah ke Nanggro, kecamatannya Nanggro. Yang Nanggro paling kecil kecamatannya. Makanya hinanlah geduk siro raja, cuma kejaman. Iupnya nasib syarat untuk tak pegat sabuh Nanggro lagi kampung. Kampung kan satu Nanggro aja. Yang sabuh Nanggro gekun adalah satu kecamatan. Makanya tak fikir Nanggro bernegara lagi negara Indonesia kan. Kecamatan-kecamatan itu balat namanya. Itu suatu negeri. Karena dalamnya kasib dan pegat tiro raja dan kasib syarat-syarat izinan. Haitah kasib syarat karena hukum syarti dan hukum syar'i. Hukum syarti karena pihak keamanan. Hukum syar'i karena pihak keagamaan. Kan dalam satu kecamatan, kantor KUA kana hinan, kantor polisi keamanan kana hinan, gampang paninan. Makanya satu balat itu adalah satu kecamatan, yaitu yang duduk di kecamatan itu camat, yang kenya raja tu wajah patihnya. Ulil amri yang kenya nan. Itu yang hajat patih raja dausa tu. Apabila perintah legonya hana melanggar syariat. Biar patih. Kecuali kamu melanggar syariatnya biar patih. Ada presiden je hana gi patih menyuka melanggar syariat. Jadi kesimpulan tadi pegang, itanyo minta doa juga kepada sultan tu, kepada raja-raja tu, kepada pemimpin-pemimpin tu. Pemimpinnya berpemimpin yang taat. Dan agar Allah memberi taufik kepada mereka dalam ketaatan. Nyo tak saya udah pegang. Tam doa lagi tanya rame-rame supaya Allah gebi taufik kepada mereka raja, sultan, pemimpin, gebi taufik kepada ketaatan. Ya. Yang ban pulau nyo hendak orang pegah pilih bangsa Aceh kan. Nanggro Aceh kalian dengan doa-doa tanya rame-rame. Tapi sampai cuma tak ketok pintu Allah. Pintu pemberian Allah. Gebi lah Allah. Benar penuh harap tu. Tanya orang tam doa, tengok tam doa, tanya doa leur lain, berdoa batai siro-siro, doa batai rame-rame. Tam doa sabi kah gejuk raja ke bangsa Aceh, raja yang jero, raja yang gedina bahagia dari bangsa Aceh. Kak. Dan memelihara mereka dari segala bentuk penentangan dan kedurhakaan. Juga tam laki Allah
semoga dikirim raja sultan ke katanya, pemimpin ke katanya, pemimpin yang terjaga daripada segala bentuk penentangan menentang, but yang menentang syariat, dan kedurhakaannya berarti but pelanggaran, maksiat, baik raja yang penuh dosa, baik raja yang selalu menentang syariat Allah, dan menolong mereka itu atas kebaikan dan takwa. Berujuk oleh Allah raja katanya, raja yang ngebantu untuk takwa. Yang pertama takwa draw gile rajanya, sultannya saleh draw gile, kemudian juga adalah kebaikan untuk umat, dan dapat melaksanakan segala kewajiban mereka, ya. Kewajiban jadi raja itu sebenarnya bagaimana? Berdapat melaksanakan kewajiban draw ke. Pada dapat melaksanakan kewajiban draw ke, disinilah seorang raja telah mampu membuka kunci kepemimpinan yang sempurna dan akan membawa masyarakat kepada kemakmuran. Ya, nya memang mampu lagian. Belaganyan. Nah, tam doa. Dan bersatunya mereka dalam kebenaran, ya, bersatu mereka dalam kebenaran. Kan cukup berat hawa tu raja yang lagi yang model, baik raja yang menindas dan memeras, raja yang menerapkan hukum-hukum cuma licin, jalan tegak ke bawah, sedangkan waktu hana tegak linya kan hana tak inginkan model raja yang lagi nyan. Tapi berbutui raja-raja, ada hana tat lagi khalifah jamun, setidaknya tahu dirilah rajanya. Ya, jangan dusta di antara rakyatnya, dan menang atas musuh-musuh agama, ya. Jadi raja yang mau memberantaskan musuh agama, orang yang jik penyakit dalam agama Islam nyo adalah berdapat geberantas li raja, baik raja sendiri menjadi gembong penyakit, dan sekalian para pemimpin mereka, ya, musuh-musuh agama, menang atas musuh-musuh agama dan menang sekalian para pemimpin mereka, juga kepada pemimpin-pemimpin mereka. Berarti mana kena pegang, yaitu raja itu mampu menjalankan yang baik sehingga mampu mengalahkan musuh-musuh agama, juga pemimpin-pemimpin mereka, hai mampu menerapkan hukum-hukum syariat jeroh kepegat, nyen penentang ke musuh kita yang udah pegang, sekalian para penentang mereka. Arti talu kekalahkan musuh-musuh agama, penentang mereka, nyokan berkawan dengan musuh. Cuma menyogemengan raja kagemengan dengan penyakit, hai musuh ke penyakit ya ji. Cuman ranyo rakyat tu kira malam kan sakit ke sabi. Saat raja gemengan dengan penyakit, rakyatlah yang menderita sakit hana habis-habis. Raja hana masalah agaknya. Penyakit kan tertular kepada rakyat. Rakyat ke merana ke? Ya, nyan ban, nyan bunuh pekibang kebega setelah membaca Quran maka berdoalah. Cuma hana mesti setelah membaca Quran. Makanya tanya dalam doa kan kedro tile kepada ibu bapa, keluarga, kaum muslimin, saudara-saudara tanya. Kemudian raja bedua tijian izin doa kegop bersering-sering. Karena seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Taala untuk orang lain, maka doa itu juga diberikan kelebihan ke tanya. Kali kalau pegah ada ulama-ulama awal ikutnya hantam ke doa kero ke. Rumah tanya baik tit menan baik salah kero tam doa tit. Karena urinya kan disibuki dengan zikir ke. Gaknya kan kera gemdoa ke gak mandum-mandum ke urungsi, ke keluarga, ke kerabat, ke kaum muslimin, kepada gurunya dan mandum-mandum. Seluruh fadilah doa yang berdoa ke gak kera ke merempa. Yang mana je? Baik tanya orangnya krit doa ke orang lain. Tapi kita tanya pupur letat yang doa ke orang lain ni tanya. Tapi kita hana merupa fadilah doa yang dalam doa ke orang lain ni ke tanya. Tanya tajak tak sama dia, tak baca sama dia kulhu siblah ke siapa. Itu misalnya. Yang masih belah ke pahala ke tanya merupa. Peta angkat tanya pula tak dalam doa ke ji. Ini pajai rempak berdoa ke tanya. Nyan gaduh tak bayangkan ni tanya. Baik menan. Karena apa kan? Ingat, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, bukan orang lain yang membalas kebaikan tanya, tapi Allah lah yang tahu. Allah yang membalas. Maka apabila Allah yang membalas, Allah itu sangat tahu bagaimana membalas kebaikan hamba. Orangnya dalam doa ke ti'a nyan ka mati. Ingat kan ti'a yang balas, Allah yang balas. Allah ada mati-mati. Allah udah sabe gitu kirim muru lain tinggal untuk ibadah doa katanya. Punya ada teman, punya ti'a-nya yang balas. Tapi tak pupuk kebaikan ke ti'a menai tali ke mati. Allah mati. Allah ada mati. Allah yang tukang balas. Makanya orang yang selalu berdoa kepada orang lain, maka doa itu akan membawa kepadanya juga kelebihan-kelebihan. Makanya kebukaan ngebi doa keburukan kepada orang. Hanjir berdoa keburukan kepada orangnya. Hanagat. Tak.
tak kala baca tu tapi nyo ceritanya tak baca jule ceritanya baca bebe ajaknya tak panjangnya ceritanya. Hikayat seorang perempuan bercakap dengan Quran, ya, ada cerita Firaunina yang gepegah haba dengan bahasa Quran. Hayu ceritanya langka, mungkin antum pernah terdengar ya. Hikayat cerita seorang perempuan yang bercakap dengan Al-Quran. Igotnya tega pegah haba menyugut yang mana bercakap dengan Quran, kan gotnya berbicara dengan Quran. Wategotnya ditemanya yang leurung Quran dengan Quran tapi kejawab. Mesti tanya honija, putra ni pubut, nyan na lafai Quran bagoknya yang berkenaan dengan jawabannya. Nyo rinang nyo. Mungkin apakah Quran itu telah dihafal semua, entahlah. Gede kala jina. Berkata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah taala, nyo bak lu rasa hantam pernah lah berempat kisahnya. Aku keluar untuk melakukan ibadah haji. Neken le Abdullah bin Mubarak bak sabah wate, hai tente ka wate musim haji. Long tubitlah dari rumah untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, menuju ke Baitullah, yaitu ke Masjidil Haram tente, dan berziarah ke kubur Nabi SAW. Long berziarah kepada kubur Rasulullah. Maka ketika aku berada pada satu jalan, tiba-tiba lun berada bak sabah jalan menuju ke Mekah, ke Masjidil Haram, tiba-tiba aku melihat satu bayangan hitam di jalan. Satu bayangan, bayangan lagi naurung berarti bayangan hitam di jalan. Maka aku pun mengamatinya untuk mengetahuinya. Ya betul. Maka aku pun mengamatinya untuk mengetahuinya. Ya. Lun pun lun perhatikan. Ya, lun amati kan lun perhatikan untuk mangat lun tupu pursonya. Yang bayangan hitamnya tahu. Maka ternyata dia adalah seorang perempuan tua. Rupanya Firaunina yang tua lagu yang bayangan hitamnya, yang berpakaian dan berkerudung dari kain yang terbuat dari bulu. Pakaian dan hijab ke jilbab bahasa katanya, yaitu terbuat daripada kain yang terbuat daripada bulu, Dan maka aku berkata, lelong assalamu alayka, assalamu alayki berakana warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gebi salam le Abdullah bin Mubarak gebi salam kepada urinang yang gejawab. Maka dia menjawab, salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang ke masa Quran kan assalamualaikum kan salamun qaulam mir rabbir rahim. Nyo bahasa Quran mana-mana gejawab ka gede manyang lom. Salam nyo makna haji, salam sebahagian ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Aku berkata kepadanya, long kenlom ke urinang bak urinangnya, semoga Allah merahmati engkau. Semoga Allah ni sayang kero ni. Apa yang sedang engkau lakukan di tempat ini? Putra yang tengah rono pubut bak tempatnya, maka dia berkata, gejawab le urinangnya, mayuzlilillahu fala hadiyalah. Ni Quran ya. Mayuzlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk. Mupom je putra, igaknya hana moho le ka sesat jalan ke hana moho arah le. Ti barang kaso matang yang kagak sesatkan, nyo hana so yang kena beri petunjuk. Nyo Allah kagak sesatkan. Kena pegah draw ke pubut hino, kena jawab yang bahwa putra ke jawab agaknya hana lu tu ho le horat lu wo. Gekentek mayuzlilillahu fala hadiyalah. Orang yang kagak sesat oleh Allah Taala, nyo hana jalan le horat ho kena wo yo. Hanya maksud ini yang ke putunya agaknya padahal kata sesat ke. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tiada ada orang yang dapat memberi petunjuk. Maka aku pun mengetahui Abdullah bin Mubarak pun gedepu bahwa dia sedang tersesat jalan. Kan tengah tersesat jalan. Nyo kan gede pegah tek pakan koknya bahasa Quran mandung-mandung berjawab. Kok jai gede manyang bahasa Quran mandung-mandung berjawab. Gede pegah seluruh kalam hana lain yang paling afdal kecuali kalam Quran. Sampai-sampai entuk watai getanya nyot, dia tak pegah kesimpulan cerita enggak mempak ile. Getanya entuk ujung-ujung karena kok jai getanya nyoku cukup jai sampai belah-belah nya entuk kau. Pakan dro ni hotel luntanya sampai-sampai dengan Quran dia jawab. Luntanya nyon jawab Quran, luntanya je jawab Quran, mandum-mandum Quran. Gepegah tu karena seluruh kalam hana yang paling afdal kecuali kalam Al-Quran. Ilung luk usahakan baik luk pegah haba kecuali dengan kalam Quran. Nyok benar makaji hurung awain kalian kan sampai baca Quran. Nyom mantang kaitan je dengan ikut. Tapi sampai gum kalam Quran, sampai gum baca Quran.
yang kerja urinangnya pupu yang kedemanya oleh Abdullah bin Mubarak sabi-sabi dengan kalam Quran ke jawab yang empat cerita yang keempat. Lalu aku berkata kepadanya, lalu tanya mbak urinangnya lah, engkau ingin ke mana? Karena kau hana mahu jalan wole kata tersesat jalan tuman dro nuho nenuk ja nyu bahasa tanya. Dia berkata, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nyamban ke jawab. Maka aku pun tahu kan, mau maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nyan wata ke jawab benar, maka aku pun tahu getepu oleh Abdullah bin Mubarak bahwa dia telah selesai melaksanakan ibadah haji dan ingin pulang ke Baitul Maqdis. Rupanya di negeri Syam, Baitul Maqdis yang ke di Palestina orangnya. Cuman dari Mekah, tak berangkat ke Baitul Maqdis, ke perjalanan yang tu yang Mekah ke Madinah mentang Arab 500 kilo. Pertuh sekian lah. Pertuh kilo sekian. Cuman Baitul Maqdis Mekah ke Madinah, Mekah Madinah nyantau yang tak banding daripada Madinah ke Baitul Maqdis lah Israel orangnya Palestina. Kantong Israel kan. Yang kena wa rupanya urinangnya. Oh, lu laksanakan ibadah haji di Abdullah bin Mubarak. Benar mengerti. Lalu aku bertanya kepadanya, getanyanglah dari Abdullah bin Mubarak, berapa lama engkau telah berada di tempat ini? Hadit natrib iron ka berada ni hina ka tersesat hana moho. Dia menjawab, salasa layalin sawiyah. Yang ke bahasa Quran fit. Salasa layalin sawiyah. Selama 3 malam. Le malam lung kamu lung hino. Aku berkata kepadanya, lung kun lam lelum Abdullah bin Mubarak, aku tidak melihat bersamamu ada makanan yang dapat engkau makan. Ilmu kalian hana makanan nago saja ne. Putra tu mana pajuh yang kalian uro le malam hino ne. Nyam bahasa katanya. Dia berkata, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Yang bahasa Quran tit. Dia Allah yang memberi makan akan daku dan memberi minum akan daku. Allah yang pegat makanan dan minuman kelung. Yang bagi jawab. Lalu aku berkata, bagaimana engkau dapat berwudu? Ya. Habak gebukah bunuh hai makanan. Dikirim di Allah na makanan na saja makanan. Teman dron ki bancaran netung sumayang untuk nusumayang hino. Maka dia berkata, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Bahasa Quran tit. Wahaya gurinang yon kala. Ya, maka aku tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Yan bang. Hanya benar cara jawab menyohanai ka tayamum. Yang bang gebah leurinang bodoh. Aku berkata, getanyanglah oleh Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya bersamaku ada makanan. Apakah engkau ingin makan? Nyo sajan long na makanan. Ni teman, nyo bahasa tanya. Dia berkata, summa atimu siyama ilal lail. Ya bangkeun. Kemudian sempurnakanlah olehmu akan puasa itu sampai malam hari. Kena pegah rupanya agaknya ke puasa. Gi sempurna puasa kan sampai malam. Long lun puasa nya kena pegah. Aku berkata, gekelam da Ibnu Mubarak, ini bukan bulan puasa Ramadan. Nyo kan tengah puasa Ramadan, kan tengah Ramadan. Berkata iya dan berkata, dia berkata, dijawab dari rinang buno, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa dengan sukarela melakukan kebaikan, yaitu ibadah sunat, maksudnya berpuasa, maka sungguhnya Allah Maha memberikan balasan dan Maha mengetahuinya. Memang kan Ramadan nyo nyam nyo bahasa katanya, tapi hilung tengah lum puasa sunat. Nyamban dijawab dari rinang buno. Aku berkata, Ibnu Mubarak mafhum. Oh berarti kau yang puasa sunat. Getanyang lam da Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, sungguh telah dibolehkan bagi kita untuk berbuka. Allah gepu boleh bagi tanya untuk berbuka. Baik lanjut hari puasa pada waktu musafir. Nyo kan tanya dalam safir, jut berbuka puasa, hana payah berpuasa. Dia berkata, gekeunlam wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwasanya berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Puasa lebih get bagi kata apabila kata terdepu. Memangnya jut tak buka nyo karena puasa sunat. Cuman antara tak buka ngahana puasa tak buka kan lebih get lanjut aju puasa. Aku berkata, gekelam le Abdullah bin, mengapa engkau tidak berbicara seperti pembicaraanku? Nya pada getanya. Hai kabuno kana pegah haba iro ne. Pakan hana pegah haba ni jawab lagi lung pegah haba. Pakan ngang Quran sabe ni jawab. Nyan bang katanya. Ngejawab ngang Quran sit lam yo. Kan ngejawab ngang bahasa katanya.
Dia berkata, gejawab leurinang nyan, ma yaltafid min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nya ayat Quran dalam. Yang dijawab, tidak terucap satu perkataan pun melainkan di sisinya ada malaikat yang selalu hadir dan mengawasi. Hana sabuk ucapan yang tak keluarkan lagi tanya, melainkan di situ ada malaikat yang nepariksa, yang nekala, neperhatikan dan netulis. Ya, siapakah engkau ini sebenarnya? Nyo tapi kaji eno cerita bersambung. Nya eno ile kadang pupuna beratai. Siapakah engkau ini sebenarnya? Ya. Nyo kalau berdepu nyo so kok yang sebenarnya. Nyo penasaran cerita bersambung, bau ke mata sambung. Nyo baru tanya so sebenarnya hidro ni. Ngamu pak cerita tengok. Panjang no kalau ni tapi belada-belada cerita. Nah, karena panjangnya gejawab dengan Quran mandum-mandum ko hayi guru inang nyo. Kabuno kagak haba hana gejawab-jawab dalam bahasa manusia. Enan tanda siapakah engkau ini sebenarnya? Putrana pertanyaan. Jadi ini kesimpulan yang kena pegang kan, begitulah hebat hayunya kan kalam Quran. Al-Qurannya luar biasa memang, maka bacalah Quran. Kahana sabi-sabi, pokoknya sering-seringnya. Ya. 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 Ya, betulท่านน่ะpakai ban yang tapi tak khatam Quran wa duha tapi wa duha tapi nya pakai ban. Jadi benar nya, ji khatam Quran jid bersama-sama. Jid khatam Quran tiro-tiro, tanyo kabih tadarus, katruk ba khatam kabih Quran, kemudian tak khatam di tiro tu, baca doa yang naik likut. Nya ana musili tak ulang dari wa duha. Cuman apabila tak nak duk tak baca Quran, tak nak khatam Quran bersama-sama karena kabih mendum, nyan mulailah dari wadduha, pakan mulai wadduha. Karena lagi nyan tarikat khatam Quran. Lagi persih lagi tarikat tanyo petalkin, nyo tarikat anda begah. Tarikat petalkin manyet, wate tahoi ke manyet to. Nyan tetap sebut mak nan mak kan? Wahai nanya uragam pamajih nan Abdullah bin Fatimah. Tadi yang mati Aisyah binti Ruqayyah tetap sebut nan mak. Pakan karena itu tarikat putalkin manyin. Tarikat khatam Quran tetap jih mulai dari surah Wadduha. Lagi nyaju bersama-sama mendum-mendum ya. Sampai habis itu. Setiap kali habis sabah surat baca Allahu Akbar walillahil ham. Yang di antara sunat baca. Kemudian lagi nyan sampai berdoa bersama. Jadi pakan nak baca lagi nyan adalah tarikat. Kemudian yang nak pubuk lagi nyan. Habis khatam Quran langsung baca doa boleh. Tapi yang tarikat draw yang kemudian yang pak getulis oleh ulama lagi nyan dalam kitab tajwid Arab yang nan kitabnya Hidayatul Mustafid. Nyan agak pegah ya. Menan cara mengkhatam Al-Quran. Nah, kita tanya kadang penasaran pakan bawa duha tapi gumlai lagi nyan tarikat. Lagi nyan yang kan susun oleh para ulama untuk melakukan khatam Quran. Tapi itu waktu itu bak kulhu, bacalah kulhu sekurang-kurangnya 3 kali. Ataupun lebih banyak lebih ger 3 kali sekurang-kurangnya. Kemudian sampai habis ju yang tarikat draw si memang ini. Yang bangka. Menyuka kaji. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.